Jadi penyihir ini suka menjadikan tumbal anak-anak kecil buat kepentingan dia biar tetap awet muda. Akhirnya 300 orang itu dibantai sama dia tanpa pengadilan kan, langsung dibakar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua tentunya di channel Jendela Sunyi. Ada bunyinya sembunyi Jeng tas. Banyakan cuy. tambahin dikit. Oke guys, kali ini kita akan seperti biasa di Minggu Senin ya, Minggu Senin kan ya? Minggu malam Senin. Nah, Minggu malam Kita Senin kembali lagi. seperti biasa. Senin itu kan kita akan upacara bendera bagi anak-anak kalian yang di luar sana yang sekolah. Ya, kalian harus setrika baju untuk pakaian seragam kalian dan untuk orang yang kerja. Udah. Oke, kita kembali di segmen cemas, cerita mitos sambil santuy. Tapi yang bawain cemas. Ya. Beban materi. Oke guys, jadi seperti biasa mitos-mitos ini selalu berkembang ya guys ya, seperti biasa maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri, luar sana ya. Jadi sebelum kita ngebahas tentang mitos-mitos yang berkembang di luar sana, Kang, gue mau cerita sedikit nih, Kang. Jadi tadi gue kan bawa motor nih, Kang. Iya. Ceritanya gue bawa motor ya kan, gue bawa motor. Lu bawa motor, mengendarai motor. Gue kayak ngomong sama dosen nih ceritanya ya. Jadi gue mengendarai motor. Oke, gitu ya. Iya. Oke, clear ya. Clear. Oke, clear. Nah, jadi gitu guys. Pas gue berhenti, ya, jadi gue berhenti nih, Kang. Gue Iya. berhenti di zebra cross itu. Gue berhenti. Nih, Tuh kan? Katanya tadi di belakang garis. ya Sekarang di belakang garis. garis itu kan. Gue berhenti di situ nih, Kang. Gue berhenti. Seperti biasa lah, lampu merah itu kan kita selalu ada yang nyanyi, ada yang masak di situ lah, ada yang mengendarai mobil, ada yang mengendarai kuda sambil apalah gitu lah kan ya. Iya, kita terus gue ngadep kiri kanan seperti biasa, gue ngadep kiri, gue ngadep kanan. ada mobil. Lagi pacaran hadap kiri hadap kanan. Yang enggak biasa kita kan kayak gitu-gitu aja lah. Nah, pas gue ngadep kayak gini-gini, gue lihat di samping kanan gue tuh ada kaca mobil bukan mobil gue ya, mobil di samping Iya. dia, mobil di samping. Terus gue lihat, lo tau kan kaca mobil itu kan kayak ada refleksi gitu ya, reflektor, jadi kayak mantul gitu kan. Iya. Pas gue ngeliat gini, anjing muka gue nih kan ya, pas gue ngeliat ya gue sontak ya, gue pengen ngaca nih anjing. Asik. Biasa lah gitu kan. Pas gue ngeliat, wih ada kaca nih. Iya. Gue ngaca, gue ambil lah cukur jenggot. Iya. Iya. mandi ya. Gigi. Mandi gitu. Ya, Kaca gua- aja dibercandain. Iya, jadi gue ngaca nih kan. Gue ngaca nggak taunya nggak lama tuh kaca turun ke bawah. Kaca turun ke bawah. Ternyata mobil. ada orang di Ada dalam. orang. Waduh, cowok, gue malu banget sampai anak gue nanti dah tuh lahir. Sampai segitu gue malunya tuh. Pas pasti orang ngeliat gue kan, ngapain mas? Untung lampu udah hijau, Kang. Gas 70 km per jam langsung sampai Kuningan gua, pak gitu lah. Oke lah. Gitulah Kang Gitu ya? ceritanya gua. Gitu udah. Berhubung lo udah ngomong-ngomong soal kaca, cermin, kita akan bawain cerita mitos tentang cermin ya, tentang kaca sekarang ini. Ada. Banyak Menarik. dong. Waduh. Menarik banyak banget. Ternyata segala macam benda itu di cemen cemas nih selalu ada mitos ya. Iya, ada dong. Yang ada juga kita ada Ada aja matinya. Sama kayak lu nih mitosnya, lu kan tadi kaca aja bercandain buat kayak gitu. Sama di Ternyata ada mitosnya ya. ada di daratan Eropa tuh dipakai bercanda buat anak-anak kecil. Buat anak-anak sekolahan. Buat anak-anak sekolah. Maksudnya apa nih? Prank gitu. Ngeprank. Oh, Tapi ini tentang horor. wow. Mitosnya tentang horor dari kaca ini, ya kan? Kadang tuh di bocah-bocah kecil kan sedang jahil-jahilnya gitu. Ya kan? Teman-temannya diajak ke toilet gitu. Ya, terus Buat bercermin gitu. Kadang kan di toilet itu suka ada cermin kan. pasti Nah, mitosnya di daratan Eropa itu tentang Bloody Mary. Bloody Mary. Apa tuh Bloody Mary? Di luar sana ada yang tahu nih. Bloody darah. Darah Mary kayak gitu. Mary itu nama orang. Iya. Nama orang. Jadi ya. sering dijadikan ajang bercandaan di
kalangan anak-anak siswa-siswa sekolah di Eropa tentang kaca ini. Tentang kacanya ya. Kayak gitu. Ya terus maksudnya mitos horornya itu di mana Kang? Bloody Mary itu maksudnya kan kita belum tahu nih ya di luar sana ya Bloody Mary ini siapa gitu. Sampai bikin orang jadi merinding, kadang bikin candaan. Iya, jadi misalkan sekelompok nih, lu bertiga gitu. Temen lu disuruh masuk ke kamar mandi. Terus lampunya dimatiin sambil mengucap nama Bloody Mary, iya. Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Dan itu intonasinya semakin naik. Misalkan Bloody Mary, semakin Bloody tinggi. Mary. Gitu. Ada intonasinya juga. Terus. Jadi ketika lu ucapkan 3 kali, maka akan muncul sesosok wanita Bloody Mary ini. Iya, Bloody Mary ini yang berlumuran darah di wajahnya. Di cermin tersebut kayak gitu, mitosnya kayak gitu. Jadi Bloody Mary itu kayak hantu lah ya. Jadi buat ngeprank temen lu yang nggak tahu apa-apa sama temen yang lain, di-prank lah. Ternyata mitos itu buat ngeprank temen-temen lu. Iya. Ya, jadi kayak model kalau di Indonesia ya kayak semacam jelangkung lah ya jatuhnya. Jelangkung buat kayak permainan. Buat permainan kan, gitu. buat canda-candaan. Ternyata itu berarti si Bloody Mary ini sosok hantu lah ya. Sosok hantu. Yang sejarahnya waktu itu ada seorang penyihir di daratan Eropa itu. Kalau nggak salah di Inggris atau di mana ya. Jadi penyihir ini suka menjadikan tumbal anak-anak kecil buat kepentingan dia biar tetap awet muda. Jadi walaupun dia berusia 100 tahun masih dia masih terlihat muda karena dia menggunakan tumbal anak-anak kecil ini. Suatu ketika ada perang sipil. Nah, ketahuanlah berkeliarannya para penyihir ini. Khususnya si Mary ini namanya Mary Ward. Akhirnya dia ketahuan dengan prakteknya, dia diarak kemudian dibakar. Dan hantunya itu terus menjadi mitos terus berkembang di masyarakat gitu. Dan bergentayangan lah ya. Bergentayangan istilahnya kayak gitu. Si Bloody Mary ini ya. Jadi dia seorang penyihir guys. Jadi dia seorang penyihir yang mati dibakar. Karena sudah ketahuan ya bahwa dia pelakunya ya. Tapi dewasa ini malah dijadiin buat bercandaan sama anak-anak remaja di luar sana. Jadi dia lebih tepatnya kejadiannya di luar negeri lah ya. Di Eropa. Ini cerita masyhur banget, bahkan ada di film gini ya waktu itu. Pernah difilmkan. Pernah difilmkan. Judulnya ntar dimunculin. Judulnya munculin di sini nih. Editor biar nyari dulu ya. Ada sih itu. Mungkin Indonesia masih kurang ini. Masih kurang familiar dengan Bloody Mary ini sih. Emang jujur aja gue juga sih kurang familiar banget sama Bloody Mary ini. Dan sejarahnya sebenarnya masih banyak berkembang ya. Banyak versi ya kan. Banyak versi. Itu kan cerita masyarakat kan yang pertama itu sejarahnya. Yang kedua itu versi tentang Raja Inggris. Ratu Inggris. Bernama Mary Ward juga sama Mary Ward. Tahun 1500-an sebelum masa pencerahan. Jadi dia itu beragama Katolik kalau nggak salah. Beragama Katolik, dia naik tahta dan ada sekelompok yang bertentangan dengan dia. Karena beragama Protestan. Waktu itu kan Protestan sama Katolik masih berbenturan keras banget kan. Kalau nggak salah dianggap sebagai aliran sesat pada masa itu. Anggap aliran sesat ya. Si ratu itu. Nah, akhirnya 300 orang itu dibantai sama dia tanpa pengadilan kan, langsung dibakar aja kayak gitu. Dinamailah Bloody Mary karena kekejamannya itu. Ya. Itu versi yang berdasarkan faktanya. Betul. Berarti asal usul dari si Bloody Mary ini sendiri lebih tepatnya kayak orang-orang pembunuh dingin ya, pembunuh darah dingin. Ya, pembunuh berdarah dingin. Kalau yang pertama kan cerita masyarakat, mitos. Iya, mitos. Kalau ini kan fakta yang benernya. Tapi ini enggak yang kedua ini enggak berbicara tentang hantu, enggak. Ya. Disebut Bloody Mary ini karena kekejamannya. Karena kekejaman si Ratu Inggris pada saat itu. Si Ratu Inggris ini. Berarti itu versi yang berbeda lagi. Versi yang berbeda lagi. Sebelum masa pencerahan. Renaissance kayak gitu. Jadi orang-orang Eropa waktu itu pun masih percaya dengan adanya takhayul, mitos sebelum masa pencerahan itu. Jadi masa pencerahan itu menghapus semua mitos-mitos yang ada yang beredar di masyarakat Eropa. Kayak gitu. Maka jadilah masyarakat yang maju sekarang. Kayak gitu. Kalau di Indonesia sih lebih banyak lagi mungkin mitos tentang cermin ini. Ada juga di Indonesia? Oh banyak lah. Masa lu nggak tahu? Nggak tahu gue, Kang. Gue taunya yang tadi gue bilang kejadian di lampu merah itu. Waduh. Itu pengalaman pribadi ya tuh. Iya, jadi gue nggak tahu. Jadi kalau di Indonesia tuh misalkan ada mitos juga nih. Iya tentang kaca, misalkan nih teman sunyi tidur di kamar dan kamarnya itu ada cermin menghadap ke diri lo ketika tidur. Jadi, di tempat tidur ya? Iya, jadi hadapan. Jadi kan
merefleksi tuh. Dan ketika lu tidur arwah itu kan keluar. Oh, iya, Mitosnya iya. seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya benar. Ketika Kalau lu tidur arwah kemana-mana tuh benar. kalau ketika lu tidur Roh kita ya. roh itu keluar sementara kan. Keluar sementara ya. Ya, kayak gitu. Nah, tapi dijadiin mitos arwah lu nggak bingung susah milih mana jasad lu yang Karena benar. sama di kaca Karena- juga ada gitu iya, kan. Jadi karena- dia bingung. Harus jauhin berarti kaca itu. Soalnya gua tidur ngadep kaca selama ini. Itu salah satu mitosnya, refleksi. Jadi arwah itu bingung ketika kalau di Indonesia ya. Iya. Terus kalau masalah ngomongin bingung, gue jadi kayak keinget waktu zaman apa ya? Bukan zaman sih, ini lebih kayak zaman kolosal. Jadi kayak Zaman dulu. waktu dulu kayak kita kan kalau lagi tidur sama teman-teman biasanya nih ya kan kita suka nggambar-gambar muka teman-teman kita nih. dicoret-coret. Wah, dicoret-coret dah muka lu jadi apaan tahu dah tuh. Terus ada yang bilang juga kan katanya jangan dicoret-coret nanti arwahnya bingung nanti ketika pas dia balik nanti dia bangun kan tahu-tahu nanti dia masuk kemana gitu kan si arwah ini nggak tahu kalau itu arwahnya dia gitu loh. Makanya itu sebenarnya cermin itu kan refleksi diri kan. Iya. Ibaratnya sama kayak tadi bahwa kalau si orang ini dia mukanya dia apa-apain dia Nggak dikenali. Ya nggak dikenali gitu kan itu refleksi diri kan. Berarti kalau dia nggak dikenali bahaya juga berarti ya. Ya begitulah namanya mitos, jadi banyak versinya. Di daerah ini begini, di daerah satu begini, kayak gitu. Dan satu lagi mitos cermin di Indonesia ya, kayak misalkan ada kaca pecah, kemudian lu pakai buat bercermin. Itu jangan katanya. Nanti kalau lu bercermin di situ, lu akan menimpa terus sial. Oh, gua tahu. Sialan terus yang akan menimpa Betul, lu, betul. kayak begitu katanya. Kalau ini sih gue kayak sedikit relate ya, kayak apa film-film zaman-zaman dulu tuh kan suka ada kayak pertanda lah ya. Kalau pertanda buruk tuh biasanya suka foto tuh jatuh pecah, ter gitu kan, Iya. kaca kalau piring kan, pokoknya berbahan-bahan kaca nih kan. Iya. Nah itu pada pecah tuh Kang. Ternyata di balik itu semua ada sesuatu dan lain hal loh di dalamnya. Iya. Makanya akan ada sesuatu yang terjadi gitu. Iya ternyata ya, kayak kan ini jatuhnya kan buruk kan, kejadian-kejadian buruk kan berarti kan. Oh begitu ya Kang berarti ya. Ya kayak gitu salah satunya cermin. Dan satu lagi yang apa ya, yang bikin gue bingung juga sebagai anak desain, kaca ditaruh di mana? Pintu. Pintu. Gue tahu. Katanya akan menutup pintu rezeki lo. Ya karena ada kaca di depan. Karena pintu. ada kaca. Nggak dibuka, buka dulu tuh. Padahal sebagai orang desain ya, interior desain gitu. Iya. Kaca itu kan apa biar Biar ruangan luas. itu terlihat luas. luas, Gitu. ilusi. Di dalam dunia desain itu seperti itu. Tapi balik lagi kalau antara teori dan keyakinan, kadang teori kalah sama keyakinan. Iya, kayak gitu. Ada dua hal yang bertolak belakang. Bertolak belakang banget kayak gitu. Ranahnya beda. Ranahnya beda. Ya lebih kayak apa sih? Maksudnya pengetahuan versus keyakinan kali ya. Iya. Sama aja. Ya logika sama Ya ini. logika kan berarti. Ya berarti kalau kayak gitu ya kan kalau kita maksudnya bilang keyakinan dan pengetahuan Apa ya, kan? garuk pala gatal? Kayaknya gua harus ngaca nih kan lihat rambut gua kali ya. Nggak, jadi kayak mungkin kayak dalam ilmu pengetahuan, nggak dalam ilmu pengetahuan nih, kita ngomongin masalah kayak studio senam, balet. Itu hampir Pakai kaca semua. Semua ya kaca semua, mau dari pintu, jendela semua dikacain habis kan buat Iya. refleksi dia, kayak ketika dia menari kan dia bisa melihat dirinya dia kan, apakah gerakan gua bagus. Ternyata kalau itu dipakai dengan keyakinan nggak baik. Tergantung keyakinannya, yang apa? Yang berbicara tentang keburukan kah? Berbicara tentang hal yang positif. Coba kalau misalkan lu Kalau hal positif seperti apa tuh? misalkan nih lu berkeyakinan dengan lu berkaca Heeh. di cermin, ini akan mengintrospeksi diri gua. Oh iya. Gua akan melihat diri gua sejauh mana diri gua berkembang nih. Masuk akal. Untuk introspeksi diri. Oh ternyata lu nggak ada apa-apanya sebenarnya, cuman banyak omong doang kayak gitu. Ini sebagai ajang introspeksi. Buat kayak introspeksi gitu. diri ya. Makanya ada istilah namanya berkacalah pada diri sendiri. Iya. Iya. Kayak gitu. Gua bakar rokok dulu ya. Iya. Silakan. Keren kan? Ngerokok. Kayak gitu. Jadi tergantung kita berpikirnya seperti apa. Oke. Berarti ya udah mitos-mitosnya yang berkembang dari dataran luar, ini mitos kaca ini ternyata dari Daratan dari daratan Eropa. Itu pun ada gitu. Iya, dari daratan Eropa sampai dengan ke Indonesia ternyata ada beda-beda versi di setiap tempatnya. Seperti biasa di channel Jendela Sunyi kita selalu suka membahas atau mengupas
hingga clear. Ya, Jadi hingga kita clearkan saja dulu sekarang ini. Clearkan saja dulu. Ya. Clear boleh masuk tuh. Pulangkan saja dulu ini. Ya kan, jadi terlepas dari itu semua, ternyata bahwa yang mitos-mitos berkembang itu hanyalah sebuah Ya mitos lah, cerita masyarakat yang cerita berkembang masyarakat aja berkembang kayak gitu. yang tidak tahu benar atau tidaknya. Iya, dan kita di Jendela Sunyi selalu menghadirkan perbandingan Perbandingan antara yang mitos dan yang rasional. rasional. Kayak Kita gitu. memakai analisa logika yang Bahasanya berat, analisa logika. jadi kita sedikit ke perbandingan. Jadi di sisa benar atau salahnya itu penilaian teman-teman di luar sana. Iya. Seperti biasa, kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri kecuali orang lain yang menilai kita di sini. Fadel 2020. 2021. Salah lagi. Beda-beda. Ya, lanjut. Oke, teman-teman di luar sana, untuk segmen kali ini di Mitos Mirror. Tahu ngebahas kaca. jangan ditutup dulu. Gue pengen ini lo promosi nih baju Jendela Sunyi Oh baru nih. iya, gue lupa. Ya. Baca dong apa? Jendela sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Asli. Mau ngeliat belakangnya enggak? Boleh. Diliatin mungkin ke kamera. Ya. Keren banget nih kayaknya roman-romannya nih. Baju gratis kali ya nih Kang. Enak aja lo. Plastik soalnya. Oke Kang, di luar sana yang mungkin nonton channel Jendela Sunyi ketika yang gua duduk dengan Rikin dan Sisirot. Emang itu dari kan, dulu pernah diri? Mulu. ya jadi ya, di video itu kan kita sedikit ngasih spoiler buat ngasih giveaway ya, atau gift lah yang lagi ngeteng-ngeteng giveaway lah ya. Jadi kita ngasih 5 orang pemenang itu untuk komen yang tergokil. Tadinya komen tergokil, ternyata kita hasil diskusi lagi, hasil diskusi ke teman-teman kita. Kita lihat untuk teman-teman yang komen di YouTube ya, YouTube channel Jendela Sunyi, di video-videonya untuk memberi referensi cerita mitos, yang mana itu yang paling menarik kita pilih sebagai pemenang untuk 5 orang pemenang. Oke, teman-teman, gua Fadel Rejab, gua Siroj Bariko, ingin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam.